lainnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi santun ilmiah mengenai apakah betul, apakah sama apa yang disembah oleh umat Islam dengan apa yang disembah oleh Moshe alaihi shalom, ataukah Kristen, apa yang disembah oleh Kristen sama tidak dengan apa yang disembah oleh Rabbinu Moshe alaihi shalom. Alhamdulillah hamdan katsiran Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Baruk Hashem, baruk ata Adonai Elohenu meleka olam. Hi Adonai Elohenu Elohaiha Elohim Payomer Yehoshua Hamashiach. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan memulai diskusi, dan sebelum kita memulai diskusi, boleh kiranya saya berdoa. Ini pembukaan di YouTube saudara-saudari yang terkasih ya. Boleh kiranya pelayanan ini multitasking, saya live-kan di TikTok, saya live-kan di YouTube. Bagi yang di TikTok silahkan beralih ke YouTube ya. Kalau di TikTok ini kurang ini, di YouTube saja ya. Bagus di YouTube itu, ada iklannya ya. Boleh kiranya banyak pribadi yang kemudian dipulihkan Tuhan, saudara. Saya berharap semakin hari semakin banyak pribadi yang diselamatkan Tuhan. Karena bukan kamu yang memilih aku, saudara-saudari yang terkasih, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak sekali pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Karena mereka hanya menjadi pendengar firman, bukan menjadi pelaku firman. Boleh kiranya saudara-saudari yang terkasih, yang masih menyembah yang bukan Tuhan, menyembah manusia, boleh kiranya saudara-saudari yang terkasih dijamah Tuhan, dibela, dipilih, dan dipulihkan pada suatu saat nanti menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan di dalam kebenaran Islam. Terima kasih Ustadz Alif. Temanya betul tidak apa yang disembah oleh umat Islam sama dengan apa yang disembah oleh Moshe alaihi shalom, ataukah yang sama itu apa yang disembah oleh Kristen? Itu temanya. Jangan lari kemana-mana, kita fokus ke tema. Jadi nanti moderator mohon diingatkan ketika diskusi sudah melenceng kemana-mana, fokus kepada tema. Fokus tema, fokus tema. Begitu ya, terima kasih. Oke, baik. Siap. Juga instruksi juga, kalau saya lupa boleh diinstruksi. Iya boleh Ustaz, silakan. Gimana? Mulai? Iya, mulai. Ada yang mau disampaikan dulu dari Kiamat? Saya sudah. Langsung aja Ustaz. Waktu sudah ini ya. Langsung buka. Oke, opening statement dari siapa dulu? Kesepakatan? Opening statement Kiamat dulu nggak apa-apa. Oke, Kiamat dulu. Iya, Mbak Nandar. Iya, oke, baik. Bentar. Saya coba dulu ya. Saya coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum huda aslim taslima. Selamat malam juga untuk dari pihak Kristen. Di sini diwakili oleh Kiamat dan juga kawan-kawan di luar sana yang menyimak. Malam ini diskusi tentu ya menyuguhkan atau menyajikan dalil-dalil data yang memang bisa dipercaya dan diakui oleh kedua keyakinan masing-masing untuk pembuktian, di mana tema kali ini adalah jadi lupa tadi. Betul tidak apa yang disembah oleh Kristen adalah apa yang disembah oleh Musa, ataukah justru apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa. Nah, itulah temanya Iwabillah semuanya ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pihak narasumber. Mungkin untuk langkah awal sebagai opening statement, mungkin sama durasi adalah 5 menit. 5 menit ini adalah sudah termasuk menyiapkan data, karena waktu pemaparan itu totalnya hanya 4 menit. Jadi ditambah waktu 1 menit untuk menyiapkan data ya. Jadi waktu akan tetap terus berjalan. Dan diharapkan diskusi kita ini ya hindari yang namanya
hujatan atau menyerang pribadi dan lain sebagainya. Tetap kita suguhkan diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk opening statement yang pertama akan diawali dari pihak Kristen. Silakan Kiamat. Sebentar, waktu Ustadz akan Ustadz Alif, mohon maaf. Ya, siap. Kita tentukan dulu nih waktu ini jam 9 ya katakanlah ya, sampai jam berapa? Oh iya, iya. Berapa Biar putaran? Ya berapa putaran maksud saya. Ustadz Alif sebagai moderator kiranya untuk memberikan biasanya berapa? Sampai jam berapa ini ya? Jam 9. Jam 11 gimana? Sampai jam 11 ya. Cukup atau tidak cukup sampai jam 11. Teman-teman mohon dibantu ya, karena akun saya rentan sekali di banned. Jadi tap-tap layar itu gratis. Mohon dibantu untuk tap-tap layar ya. Maksimal jam 11 malam ya. Ya maksimal atau tentukan aja berapa putaran ini. Siap. Begini mungkin ya, nanti kalau sudah 5 putaran masing-masing 5 kali akan dijeda dulu dan kita evaluasi ya. Namun tetap maksimal itu kita sampai jam 11 karena udah cukup kenyang lah 2 jam. Kalau 5 putaran itu kan 5 kali 5 25, 25 kali 25 50 berarti 1 jam. Artinya 1 jam pertama kita evaluasi untuk melanjutkan berikutnya berapa sesi lagi, gitu aja. Kurang lebih 1 jam pertama ya kita evaluasi. Oke, udah disepakati ya kedua belah pihak. Yuk. Oke, baik. Mempersingkat waktu 5 menit. Waktu pertama opening statement dari pihak Kristen. Waktu akan berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, sebentar ya. Boleh diperbesar? Siap, boleh. Oke, thank you, bentar ya. Oke, ya. Shalom ya teman-teman yang ada di YouTube, baik yang ada di TikTok. Ya. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan sesembahan dari Allah Israel. Nah, saya akan mulai dari pantangan-pantangan dari Allah Israel itu seperti apa. Dan nanti saya akan melanjutkan hakikat dari ketuhanan di kekristenan yang tentunya itu sudah final. Nah, salah satunya misalkan di dalam Imamat 26 ayat 1. Di sini Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu menentang keras dengan adanya apa di sini? Berhala. Jadi dikatakan janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung dan tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Tentu kita harus tahu makna dari menyembah itu apa. Menyembah itu bukan berarti seperti orang berdiri lalu duduk gitu ya, bukan. Tetapi menghambakan diri, mempercayai kepada benda mati ini, ya, yang kemudian dikatakan sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, lalu kita akan memverifikasi ya nantinya, ini Tuhan Allah ini siapa. Nah, kemudian saya akan tunjukkan lagi di dalam Ulangan 4 ayat 28. Bentar ya. Waduh, ini kok nge-lag. Bentar ya. Ulangan 4 ayat 28. Oke, jadi di situ dikatakan janganlah engkau mencium ya, mencium batu yang kemudian batu itu nanti dijadikan saksi ya, karena batu itu hanyalah benda mati. Jadi poinnya itu. Ini laptop saya lagi ini ya, error. Nah, kemudian di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di situ dikatakan di luar Allah Israel adalah iblis. Ya. Kemudian di dalam apa itu? Yeremia 3 ayat 2. Di situ dikatakan negeri Arab. Ya. Jadi para nabi Yerusalem itu telah meluas dan kemudian di negeri Arab ini itu terdapat nabi palsu. Ya, begitu juga nanti di dalam Yeremia 23 ayat 15 yang mana nanti
Karena ya di dalam Wahyu 22 ayat 18 ada pribadi yang mengubah-ubah kitab suci, mengubah-ubah aturan firman Tuhan. Makanya kemudian di dalam Yeremia 23 ayat 15, sosok ini akan diberi minum racun. Ya, akan mati terkutuk. Jadi inilah ajaran dari Allah Israel, ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan konsep dari Tritunggal ya yang diimani oleh iman kekristenan. Jadi yang pertama yang harus diketahui, Yesus Kristus adalah pengantara. Itu 1 Timotius 2 ayat 5. Di mana dia perlu menjadi pengantara karena manusia ini telah jatuh dalam dosa dan kemudian upah dosa ialah maut. Manusia ini mati pada akhirnya. Makanya kemudian manusia ini butuh pendamai karena manusia sudah tuli untuk mendengar Bapa. Nah, sehingga butuhlah Sang Firman ini yang mana sudah dinubuatkan. Nah, Sang Firman ini atau Yesus Kristus inilah yang kemudian dia membuktikan dia sebagai Adam yang terakhir, dia tidak takluk terhadap maut. Artinya upah dosa yang sebetulnya manusia ini berdosa, tetapi di dalam kedagingannya dia, di dalam jasmaniahnya, itu di dalam Kolose 2 ayat 9, itu terdapat kepenuhan kealahan. Nah, ini yang perlu dibedakan. Allah di dalam kekristenan adalah sesembahan, sedangkan di dalam Islam itu adalah pribadi dan sesembahan. Itu perbedaannya. Nah, lalu mengapa umat Kristen itu berdoa kepada Yesus Kristus? Lagi-lagi itu diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yohanes 16 ayat 23, ketika meminta kepada Bapa, maka memintalah dalam namaku. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kemudian juga di dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan Yesus Kristus mengatakan gini, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dari sini terlihat keilahian, kehendak ilahi dari Bapa dengan Yesus Kristus itu adalah satu. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu menggunakan bahasa Yunaninya adalah hen, yang itu gendernya netral. Artinya perkataan Yesus ini adalah perkataan yang ilahi. Ini yang perlu dinyatakan. Oke, seperti itu. Silakan. Habis. Ya, terima kasih opening statement dari pihak Kristen. Selanjutnya dari pihak Muslim, Kang Yonatan Dandar, tafadhol. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baruch Hashem, barukat Adonai Eloheinu melech haolam. Hi Adonai Eloheinu Elohai Elohim. Temanya jelas ya teman-teman ya. Temanya adalah, betulkah apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Moshe alaihi shalom? Ataukah sesembahan Kristen itulah apa yang disembah oleh Moshe alaihi shalom? Sebetulnya saya berharap bahwa ketika pembukaan itu ada sebuah pembuktian, betul atau tidak, bahwa Musa itu menyembah Yesus Kristus, atau Musa itu menyembah Roh Kudus, atau Musa itu menyembah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu yang ingin saya dapatkan dari perdiskusian ini. Namun rupanya saudara-saudari yang terkasih, saya tidak mendapatkan itu. Sesuai dengan tema, saya akan membuktikan kepada saudara-saudari yang terkasih bahwa apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah apa yang disembah oleh Moshe alaihi shalom. Kita buktikan datanya ya. Ini kiamat, saya ajari kamu caranya berdiskusi, saya ajari kamu caranya berdata dengan literasi yang otoritatif, saudara. Nah, kita lihat ya, saudara. Oh sebentar ya, ini jadi kebalik nih, sebentar, nggak apa-apa. Kebalik layarnya, harus saya kembalikan dulu. Nah, teman-teman, saya ajari teman-teman Kristen untuk bernarasi sesuai dengan data dan fakta ya. Nah, kita buktikan sesuai tema. Kita lihat di dalam Sefer Shemot, pendebat Kristen di Indonesia tidak ada yang menguasai original teks ya. Saya belum pernah mendapatkan pendebat Kristen yang mampu original teks. Makanya mereka tidak dapat memahami Tuhan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, kita baca nih di dalam Sefer Shemot Perek Esrim Misfar Shetayim. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anohi Adonai Eloheha Asher Hasyatiha Me'eret Misraim Mi Bait Habadim.
Nah, di sini disebutkan saudara, aku adalah Allah Tuhan kamu, ya. Asyar hosyatika me'eret mitrayim mebait habadim. Aku adalah Allah Tuhan kamu yang membebaskan kamu dari negeri Mesir, dari perbudakan. Nah, temanya adalah apa yang disembah Musa, betul nggak apa yang disembah oleh umat Islam? Kita lihat di dalam tafsir yang otoritatif, namanya tafsir Rabi Sa'dia Gaon. Siapakah Tetragrammaton Yud-Heh-Vav-He? Kita lihat ini ya. Ini tulisannya Ibrani, tapi cara bacanya adalah Arabik, yang disebut sebagai Yudeo-Arabik. Saya bacakan kepada teman-teman ya. Innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, di sini tertulis ya saudara-saudara yang terkasih, alef lamet lamet he, atau dalam bahasa Arab alif lam lam ha. Mohon maaf nih Ustadz Alif, namanya saya sebut nih. Innallaha rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kamu. Dari penjelasan dari Rabi Sa'dia Gaon sangat jelas bahwa apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan tertulis dengan jelas di dalam keyakinan, di dalam tafsir Rabi Sa'dia Gaon yang sangat otoritatif. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya kembalikan ke saya. Instruksi sore di pos dulu. Apa? Di pos dulu waktunya. Di pos dulu waktunya. Gimana? Nandar tadi kan bilang menggunakan data-data Alkitab. Anda ngapain ngambil data Rabi? Itu kan bukan iman kekristenan. Anda nggak paham aturan mainnya. Loh, ini saya lagi waktu saya. Bisa. Loh. Sama seperti saya nanti ngambil hadis dari si A gimana? Ya nggak bisa. Tidak ada debater Kristen yang mampu mengalahkan saya membahas tema menggunakan Alkitab Perjanjian Lama. Nah, itu namanya kamu halu menggunakan data-data. Loh, itu nggak ada kaitannya dengan iman kekristenan. Kok kamu? Inilah kamu lah awam. Loh. Enggak, itu bukan sebentar. Jadi gini ya. Kamu menggunakan Alkitab dalam Perjanjian Lama. Begini. Selesaikan dulu waktunya sampai habis. Kalau tadi katanya harus interupsi menggunakan data, iya, melebar. Betul. Nah, ini kok kemudian menggunakan data dari Yahudi, kan ada debatnya sama orang Kristen. Anda ini nggak bisa debat ya? Aduh. Gimana? Ayo. Ayo konsisten. Coba dipahami. Barusan mengeluarkan data di kitab PL loh. Saya pakai data Wahabi. Barusan pakai data di kitab PL. Saya pakai data Wahabi. Gracia Pelo saja, gak berani debat dengan saya. Usah banyak ngomong, banyak ngomong kamu sama saya. Kamu sama saya akan nyungsep kamu bentar lagi ya. Udah mute dulu. Ini jangan ganggu konsentrasi dulu. Selesaikan. Saya harap menggunakan data dari kekristenan, bukan data dari rabi-rabi Yahudi yang dia adalah antikristus. Itulah Islam. Anda harus jujur di sini. Anda menyimak nggak? Gini. Kiamat. Anda menyimak nggak? Barusan dia membaca kitab. Anda menyimak nggak? Saya menyimak. Iya, sebentar. Coba kita pahami dulu. Yang barusan dibaca adalah Semot. Ya kan? Terus kitab itu Semot itu tanya. Kitab siapa itu? Kitab siapa? Kitab Yahudi. Kitab Yahudi. Kitab Yahudi. Berarti kita sepakati dulu. Kekristenan enggak. Sekarang gini. Berarti kitab Yahudi itu tidak ada di kitab Anda. Berarti saya boleh pakai Wahabi. Enggak, sebentar. Itu sepakati dulu. Kitab Yahudi tidak dipakai di kitab Anda atau gimana? Perjanjian Lama, murid Yesus pun orang Yahudi. Lah iya, makanya kan itu kitab resmi di kitab Anda yang diakui kan? Iya, tapi bukan agama Yahudi. Anda harus tahu itu. Nah, itu nanti kau bantah. Makanya kalau tidak sepakat kau bantah nanti. Enggak bisa. Itu namanya nggak konsisten. Kalian itu bikin aturan tapi justru kalian langgar sendiri. Belum apa-apa. Jadi repot. Kalian ini mana sih?
Belum apa-apa sudah kalah. Gimana nggak bisa ya? Kalau dari Alkitab nggak bisa ya Nandar ya? Nggak bisa itu kan? Alkitab. Ya udah nggak apa-apa. Pakai data Rabi aja. Pakai data Rabi aja nggak apa-apa. Silakan. Kita lihat mau sampai mana sih Nandar itu? Iya nggak apa-apa. Lanjut. Yang barusan dibaca itu sedang tidak menyinggung Yesus, Kiamat. Ketidakkonsistenan ketika dia bernarasi. Nggak apa-apa, sekarang kita udah lihat ternyata Nandar itu bodoh. Nggak apa-apa, sekarang lanjut. Aduh. Tuh kan waktu barusan saya baca ulangan berapa? Kang Yonat, biar saya catat, saya lupa tadi nyatet. Jadi lupa saya tadi ngomong sampai mana tadi. Kamu ganggu aja, Mbak Mat. Yang barusan dibaca itu di Sefer Semot Ferek Esri Misfal Setayim, Kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua. Keluaran pasal 10. Keluaran 20 ayat kedua. Keluaran 22 ayat kedua. Ya. Ini harus saya saya catat juga. Nah, apakah Keluaran itu kitab yang diakui oleh Kristen atau tidak? Nanti kan dijelaskan oleh Kiamat gitu loh ya. Saya harus nyatet juga. Nanti saya kedua belah pihak juga catat kok. Jadi gini, Alif. Ini kan opening statement. Opening statement itu pasti menjelaskan kaidah sendiri, bukan kemudian menjelaskan kaidah orang lain. Itu aja Anda sudah salah juga. Tadi juga. Anda ngerti nggak sih debat? Saya kan belum selesai. Kamu udah potong. Nggak ada. Saya nggak ada nyentuh Al-Quran sama sekali dan hadits dan literatur Islam. Nggak ada yang saya sentuh. Ya Mbak Rati. Aduh. Kamu diskusi di Mbak Nandar saja sudah nggak kooperatif, apalagi saya yang diskusi di room kamu. Padahal kalau saya niatnya tadi Anda itu gimana sih? Anda ini kan debat sama saya. Anda kan tahu lah sepak terjang saya ketika nendang muka Anda kemarin kayak gimana. Iya, saya tahu. Tapi minimal Anda itu pakai aturan debat, opening statement, bahas kaidah orang, bukan kaidah sendiri. Kamu nggak paham kaidah Islam. Kamu nggak paham Islam. Nggak paham Islam ya Kak? Kamu ingat Rati ya. Tidak Gracia Pelo saja. Kamu belum apa-apa, langsung nyungsep kamu masuk ke slogan gimana sih? Makanya debat yang benar, buktikan dari kaidah Islam. Mana sih? Iya, kamu jelaskan langsung dari Masa yang begini dibilang debat? Kamu itu kayak anak-anak cara berpikirnya. Gini aja Kiamat gini ya. Saya tidak membahas tentang substansi. Ini kan tadi kembali ke tema. Mentang-mentang kamu Islam di sini, lalu kamu nggak jujur. Jangan kamu main-main di sini. Kok jangan mentang-mentang Islam? Ya saya harus bangga dengan Islam dong. Gimana sih? Sebentar. Ya makanya tadi kita kembali ke tema. Tahu, walaupun kamu malu nanti. Aduh. Iya. Tapi gini loh, opening statement itu kan menjelaskan kaidahnya masing-masing. Bukan kitab orang lain, apalagi yang disembah oleh Musa apakah sama dengan yang diimani oleh Islam? Di Al-Quran apakah nggak ada Musa? Kan gitu. Makanya otomatis gini ya berarti. Jelaskan aja dari Al-Quran. Kenapa iman kalian bercabang? Bukan. Iya, makanya udah langsung aja. Aduh, kok nggak ini sih? Iya, Mbak Nandar. Belum apa-apa. Endang Sunandar. Loh iya, nama saya Endang Sunandar, terkenal masuk Mbak Endang. Iya, nama kamu Rati, nggak berani open silakan cam. Mbak Endang. Iya, jadi gini loh Mbak Endang, kalau Anda itu mau debat sama saya di opening, minimal Anda itu jelaskan kaidah Islam Anda, walaupun saya tahu Anda itu nggak paham tentang Islam. Nah, kemudian Anda itu menggunakan data-data dari Alkitab, dari kekristenan, literatur kekristenan, nggak apa-apa. Kan gitu, bukan kemudian Anda menggunakan data dari Yahudi. Kalau Anda mau seperti itu, Anda debat aja sama orang Yahudi sana, jangan sama kekristenan. Justru Anda nggak ngerti apa-apa kalau tentang Yahudi, gitu ya. Makanya Rati ya, dengarkan saya Rati ya. Silakan Mbak Endang Nandar. Iya, makanya Anda itu konsisten. Ya. Debater Kristen di Indonesia sekelas Gracia Pelo saja nggak berani. Kamu sama saya aja nyungsep, apalagi sama lainnya. Nggak usah kamu soal mulut besar di sini. Kalian tuh tahu kapasitas kamu itu nggak ada. Kamu baru saya ajar kejang-kejang bro. Anda itu bukan siapa-siapa. Anda itu nggak ngerti Islam. Saya tuh udah langsung aja dibuktikan. Udah. Saya udah nggak sabar kok. Udah langsung lanjut. Saya tengahi dulu Kang Yonat ya. Begini. Lanjut aja. Ketika dari narasumber Muslim membacakan kitab Keluaran, yang itu adalah dia tidak menafsirkan sendiri,
otoritas penafsirannya itu diakui oleh kalangan Yahudi, gimana sih kamu ini, maka Alif? dia tidak menyalahi. Tadi bukan keluaran yang saya masalahkan, dia membaca dari pendapat Rabi Yahudi. Ini kan bukan kekristenan. Yahudi aja nggak menerima Mesias kok. Kok debatnya sama Kristen pakai pendapat yang bukan Kristen? Bukan gitu, Kiamat. Coba pahami dulu konteksnya. Ini saya kan sedang tidak membahas ke substansi. Ini kan komparasi. Bagaimana, apakah yang diyakini, yang disembah oleh Muslim sama dengan yang disembah oleh Nabi Musa? Kan gitu tadi konteksnya. Maka membaca Nabi juga Musa, kitab Torah Nabi Musa. Kan dalam Alkitab, Nabi Musa itu menceritakan tentang Sang Mesias nanti yang akan hadir. Ya nanti itu nanti dulu, makanya kau jelaskan. Dia udah meleset gitu loh. Nanti kamu jelaskan dari keyakinanmu juga yang dijelaskan oleh Musa, kan gitu sebenarnya. Ini kan debatnya lintas iman kekristenan dengan Islam. Ngapain pakai data agama Yahudi, kan nggak nyambung. Ini ngapain dinaikin juga orang bikin ribut aja, Nandar? Kenapa? Ngapain sih kamu tuh nyari dayang itu ngapain? Kenapa cari tante-tante transgender ngapain? Enggak ngapain sih? Kalau yang transgender itu lu heran nih. Suaramu transgender. Kiamat jangan bikin gitulah nanti. Pak Mican juga akunnya ini. Pak Mican. Ini pasti Mbak Fata ya. Udah. Aduh, aku mau debat. Aku mau debat. Udah turunin. Aku mau debat. Lu aja yang turun. Pekok, lu aja yang turun. Buka kamera sendiri aja lu. Belum apa-apa dapat yang kejam. Closing aja. Saya itu instruksi. Tadi kan dibolehkan instruksi. Udahlah, lu mulai apa-apa masa udah langsung dilanggar sih aturan sendiri. Udah. Kamu tonton aturan yang kamu buat di rumah saya. Belum apa-apa udah panik. Kamu tonton aturan yang kamu buat. Waktu saja belum selesai loh saya. Kalau saya tadi dibilang kalau seandainya Alif nggak tahu boleh dipotong. Ya ini saya minta tolong di post dulu waktunya. Saya instruksi. Kalah ya udah kalah aja. Belum apa-apa. Bro yang kalah sama Anda itu siapa? Nggak apa-apa. Makanya saya bilang ya udah lanjutkan aja. Kenapa Bu Rati? Iya Pak Mican. Bu Rati kenapa? Jadi gini loh, nggak apa-apa lanjutkan PMS aja. Lagi mens ya Bu Rati, lagi mens ya. Babon, aduh, kamu tuh fotomu itu editan. Mukamu tuh saya tahu mukamu. Kenapa Bu Rati? Kenapa? Iya. Lagi mens ya. Pak. Lagi mens Pak ya. Mican. Apa lagi hamil? Apa sih Pak Mican? Pak Mican. Jadi ini gimana nih? Ini dilanjut nggak nih? Transgender. Ya dia udah nggak berani kalau awalnya jadi saja sudah. Nggak apa-apa. Udah. Saya cuma mengingatkan audiens. Jadi ketika dia buka data Yahudi, disitulah dia udah lemah. Gitu, karena Alkitab nggak bisa dia bantah. Kita sedang membahas. Tapi lihat nanti kaidahnya sendiri Islam bagaimana dia itu membantah. Kalau saya kekristenan pasti saya jawab. Kalau kekristenan pasti saya jawab. Saya paham kekristenan. Tapi kalau Islam, coba kalian lihat gimana Nandar menjawab. Gitu aja, simple kalau sama saya. Udah Nandar, kamu nggak usah mulut besar. Saya tahu kamu tuh otakmu kecil. Jadi kamu lanjut aja, udah debat aja. Udah lanjut. Kenapa Nyi Mamet? Kenapa? Panik banget nih si Tante Rati hari ini. Tante Rati, ini apa sih? Tante Rati lagi hamil ya. Pak Fata. Lagi hamil jadi sensi ya. Siapa? Iya, kenapa suaramu itu kayak laki-laki, Pak Fata? Kenapa suaramu itu kayak perempuan? Kenapa suaramu kayak perempuan? Kenapa itu suara kamu kayak perempuan? Iya, suaramu itu kayak laki-laki. Bodoh amat. Saya tahu suara saya. Memang saya itu masih bocil. Iya. Bocil dari mana? Nah, lu ini tuh udah tua, suara doang kayak itu ini. Manggil teman-temannya untuk ribut di sini. Kelihatan Nandar ini udah ciut kalau sama saya, makanya itu nyari orang untuk ribut di roomnya. Itulah. Udah lanjut aja, Mbak Nandar. Langsung lanjut aja debat. Nggak usah naik-naikin banyak Islam di sini untuk ribut. Gimana sih?
Udah, nggak usah kamu mempermalukan mukamu di sini. Saya tahu mukamu itu melas, kamu itu bingung kalau melawan saya. Udah, tapi nggak usah makin nunjukin kebotolanmu. Langsung aja debat aja. Ayo, jangan nunjukin kebotolanmu. Saya bilang, iya mukamu itu udah melas, kamu itu udah malu, kamu itu pakai data-data Yahudi, bukan data kekristenan. Udah langsung aja. Nah, bagus. Yuk, lanjut. Loh, ini gimana sih? Ya, kan gini lanjut. Loh. Sebentar ya. Beri pemahaman yang lain dulu. Gini, temanya adalah saudara-saudari yang terkasih. Betul tidak apa yang disembah oleh umat Islam sama dengan apa yang disembah oleh Musa? Dan betulkah apa yang disembah oleh Kristen adalah apa yang disembah oleh Musa? Kalau nanti opening statement kemudian dia mengatakan, ini kan komparasi ya, kita harus ada pembuktian dari eksternal. Betul, tapi Musa nggak ada percaya dengan Rabi Yahudi. Apa yang dikatakan Rabi Yahudi nggak ada, itu udah final. Kita nggak lagi debat Yahudi dengan Islam, tapi Kristen dengan Islam. Anda ini gimana sih cara mikirnya? Ayolah, jangan kelihatan makin botol atau makin hari. Iya, Mbak Nandar. Iya. Kiamat. Ayolah, mulai aja Mbak Endang. Jangan belum apa-apa, Anda udah muka malu gitu. Udah muka melas. Belum apa-apa, udah muka melas, udah kelihatan botolnya, udah kena mental. Gimana sih kamu ini? Udah langsung debat aja, udah. Langsung lanjut aja. Jangan banyak ngomong kamu itu. Kamu tuh makin memperlihatkan kalau mukamu itu nggak ada malunya. Kamu itu udah kelihatan botol. Udah saya buktikan kalau kamu itu nggak ada isinya. Kamu mau memelintir ajaran kekristenan, sekarang kamu lari-lari. Ngapain kamu banyak ngomong? Udah langsung lanjut aja. Ayo. Ayo, nggak usah banyak ngomong. Ngapain sih Mbak Nandar ini? Saya tahu Muhammad itu memang homo, tapi minimal kamu itu udahlah, lanjutkan aja ajarannya Muhammad. Jangan kamu melintir-melintir ke Kristenan dari ajaran Yahudi. Nggak ada. Yahudi itu yang sekarang itu bukan Kristen, beda. Iya, nggak usah mewek kamu itu. Iya, saya tahu mukamu itu udah nyungsep masuk ke selokan. Kamu harus malu itu. Yang nonton berapa itu? Ustadz Alif ini gimana ini Ustadz Alif nih ya? Belum apa-apa waktu saya. Makanya konsisten. Tadi aturannya apa? Kamu masih ingat nggak aturannya apa? Ini aturannya coba apa? Kiamat. Coba pahami dulu temanya. Ini melibatkan Yahudi, melibatkan ajaran Musa. Ada ulang lagi. Alif, kamu kalau mau debat sama saya debat aja. Udah. Kamu nggak ada isinya, mau soal bikin aturan. Dengerin dulu kiamat. Dengerin dulu. Dengerin dulu kiamat. Iya, sekarang dengerin dulu begini. Makhluk nggak akan saya pakai data seperti itu. Kiamat. Dengerin dulu temanya coba. Di sini sedang membahas melibatkan kalangan Yahudi, bener nggak? Bener. Atau ajarannya Musa, ajaran Musa deh, bukan ngomongin Yahudi. Kristenan dengan Islam, kok jadi Yahudi? Temanya sejak kapan tadi temanya apakah sama dengan yang disembah oleh Musa? Perkataan dari rabi-rabi yang antikristus. Sejak kapan? Inilah nggak fair kalian itu. Kalian mau bukan data masalah saya tunjukkan itu data Islam, tapi kalian bisa sendiri dipahami nggak menggunakan data kekristenan. Inilah busuknya kalian. Kok malah jadi busuknya? Itu loh. Keputusan kembalikan ke host aja lah, gimana? Ya saya sih enggak gini loh teman-teman ya. Saya kan lagi live habis sholat taraweh. Saya ingin biasanya nyapa-nyapa biasa ya. Lalu tiba-tiba ada Nyi Rati masuk. Iya, Mbak Nandar. Iya, Mbak Endang Sunandar. Nama saya Endang Sunandar. Iya, saya masih ngerem loh, sarkas saya itu masih belum apa-apa itu. Apa saya baru belum apa-apa, jangan nyungsep duluan. Mukamu tuh udah muka malu, udah muka kemaluan. Jadi udah lanjut aja debatnya. Enggak apa-apa. Saya tahu kamu mau pakai data-data Rabi Yahudi antikristus. Enggak apa-apa. Setidaknya semua orang Islam udah tahu bagaimana kualitas Anda. Lanjut aja langsung kita buktikan apakah Anda itu memang bisa melawan iman kekristenan dengan ajaran yang menyesatkan seperti itu. Ya udah langsung lanjut aja, udah. Iya, lanjut aja udah. Tolong. Ya, kabur kan. Makanya kalau nggak bisa debat,
Tidak ada debater Kristen di seluruh dunia yang mampu mengalahkan kebenaran Islam terkait tema Yesus menikah. Makanya Ustadz Juma diserang oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang berkolaborasi dengan Syiah, yaitu Ibu Yuni, istrinya Ki Ahmad. Lawan apa nama itu? Kalau homo kan laki-laki. Apa itu Bang Ustadz Alif? Kalau sama perempuan itu lesbian ya. Ini waktu saya 1 menit 09, belum selesai, malah sudah tantrum. Makanya Nyi Ratih kalau lagi menstruasi jangan dulu debat. Belum apa-apa sudah keok sebelum berperang. Ingat, dia masuk, saya kasih waktu ya. Kalau saya niatnya untuk kisruh, saya nggak bakal kasih waktu. Dia 5 menit bernarasi, saya diam. Tapi ketika saya baru 4 menit bernarasi, sudah dipotong. Temanya adalah apa yang disembah oleh umat Islam sama enggak dengan apa yang disembah Musa. Ya datanya harus dari Islam dan Yahudi. Karena yang jadi rujukan adalah Musa, yang kitabnya Torah. Yang saya buka bukan apa-apa, bukan kitabnya orang Konghucu. Yang saya buka kitab orang Yahudi. Rujukannya benar, ternyata apa yang disembah oleh Musa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua. Tidak ada debater Kristen di Indonesia yang hebat. Original teks nggak mampu, Ibrani Yunani nggak bisa, Arabik nggak bisa, tapi berdebat. Jangankan Nyi Ratih ya, Nyi Ratih ini di Malang. Kemarin ada Murtadin Odong-Odong, aku anak Mamah Deneh orang Malang. Jadi orang ini di Malang ini banyak misionaris yang apa namanya itu, yang amburadul gitu ya. Gracia Pelo aja nggak berani lawan saya. Orang Benih Targum, kono unduloh, NRK en hologos. Padahal dibacanya NRK en hologos. Malah kabur kamu kiamat, payah kamu. Mana nih kiamat nih? Nah, naik lagi. Kamu ini kurang ajar, kamu nge-kick saya, bilang saya kabur. Tukang bohong. Tadi itu, aduh, udah kelihatan. Kamu itu tadi jeda, kamu itu ngeklik. Enggak ada saya kabur, enggak ada. Kamu itu siapa saya kabur? Udah langsung lanjutannya, udah. Lanjut. Udah lanjut aja, nggak apa-apa. Pakai aja data Yahudi, nggak apa-apa. Saya udah edukasi ya. Saya kembali ke host karena narasumber host, jadi saya ikutin. Gimana? Mau dilanjut monggo? Mau disudahi monggo? Ya kalau saya bernarasi jangan di apa? Ini kan waktu saya 0109. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kamu pakai data Yahudi, nggak apa-apa. Sekarang udah nggak akan saya potong. Jadi kamu pakai data Yahudi, ya kamu debat dengan orang Kristen nggak apa-apa. Saya mau kasih tahu itu aja. Silakan lanjutkan. Yuk. Sorry ya. Waktunya saya potong. Justru kamu nanti juga harus menggunakan data Yahudi karena ini temanya adalah benarkah atau betulkah yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi, ya? Dan betulkah apa yang disembah oleh orang Kristen adalah apa yang disembah oleh Musa alaihissalam? Ini pembuktiannya harus dari Musa, bukan pembuktian dari Islam maupun Kristen. Sekarang gini aja Ustadz Alif. Kita mulai dari awal lagi. Jadi Ki Ahmad beri waktu 5 menit harus melakukan pembuktian. Benar enggak apa yang disembah oleh Musa alaihissalam itu adalah apa yang disembah oleh orang Kristen, yaitu Yesus Kristus, adalah firman dan lain sebagainya. Nanti saya narasi ulang lagi. Kalau ini kan saya jadi lupa ini sampai mana tadi. Jadi di riset semuanya. Ki Ahmad berikan waktu opening 5 menit. Aja. Tadi kan konsepnya ketuhanan, saya udah jelaskan. Enggak usah lari-lari kamu. Udah lanjut aja. Itu masih ada waktumu. Bukan lari. Nanti bantah pernyataanmu. Ya wis. Lanjut ya. Ini ngajak fire, bukan lari. Justru kita meriset ya, mengulangi diskusinya gitu. Iya. Jadi nanti kalau Ki Ahmad niat baik disepakati lah Ki Ahmad. Bukan sedang mendolimi gimana sih? Yaudah kita riset, kita ulangi lagi. Ya, temanya kita ulang. Oke.
Ya, kita ulang. Kiamat atau Ratih, opening statement 5 menit, buktikan bahwa apa yang disembah oleh Musa itu Yesus Kristus. Nanti saya buktikan apa yang disembah oleh umat Islam itu. Saya kan udah bilang dari awal, konsepnya bukan begitu. Itu namanya oneness, Dul. Kamu ini mau mikir lagi, kamu ini. Itu namanya kamu bikin tema oneness, kamu sama oneness aja. Enggak, sekarang gini, kiamat. Kamu berarti meyakini beda ya, apa yang disembah oleh Musa dengan apa yang disembah oleh Kristen itu beda Tuhannya? Iya. Bukan. Mereka itu Allah Israel, Bapak. Ya udah, makanya jelaskanlah di waktu yang akan berjalan gitu loh. Ketika kamu bernarasi. Iya, tapi enggak, tema Anda itu udah salah. Tema Anda itu salah. Apa yang salah? Sekarang kan orang jadi nyalahin tema. Bapak itu Yesus itu sendiri. Salah. Anda mau saya benturin antara mazhab dengan mazhab. Mau Anda paham sampai situ? Banyak yang mu'alaf. Orang kamu diskusi saja nggak betul. Inilah mu'alaf itu orang-orang yang mau menjadi pencium batu, penerus agama Quraisy. Itu ya nggak apa-apa. Mau jadi penyembah berhala, mau musyrik itu nggak apa-apa. Kiamat, udah langsung lanjut aja. Mau saya ini sekali lagi, nggak gini aja lah. Oh ya. Sebentar, Ustadz Alif, ini sengaja saya turunkan ya. Soalnya udah katanya umat Islam menyembah batu. Ini sudah fitnah ini. Ya, suruh dinarasikan, berdiskusi, betulkah apa yang disembah Musa adalah apa yang disembah oleh orang Kristen, atau betulkah apa yang disembah Musa adalah apa yang disembah oleh umat Islam. Saya menggunakan data dari Yahudi untuk melakukan pembuktian bahwa apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah Allah. Bener nggak Musa menyembah Allah? Loh, ini malah tantrum. Makanya jangan Lesti sama Yuni, kamu kelakuan debater Kristen nggak ada yang mampu mengalahkan saya tentang Yesus kawin, tentang konsep ketuhanan. Makanya saya dilaporkan, makanya kalian tahu nama asli saya, Endang Sunandar kan? Ya nggak masalah. Orang banyak juga debater Kristen yang bukan nama asli. Kalau ini nama penginjilan, Evangelis Yonatan Nandar. Nama kamu itu banyak itu, nama bom-bom juga bukan Solata, nama Lidara juga bukan Lidara, nama banyak itu. Begitu ya Ustadz Alif. Jadi sudah disaksikan bahwa mereka memang tidak berani. Orang debat santun saja tidak berani. Orang saya menguasai Ibrani Yunani, ya gimana berani mereka? Nggak, kenapa dia kok ketakutan ya menjelaskan apa yang disembah oleh Musa dengan apa yang disembah oleh Kristen? Malah bilangnya itu nanti oneness. Karena Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, Ustadz Alif. Saya kasih saya kasih pulsa 10.000 bagi teman-teman yang bisa membuktikan kalau Musa menyembah Roh Kudus. Jangankan Roh Kudus, tidak ada tertulis di dalam Torah Ruach HaKodes, nggak ada. Makanya Roh Kudus itu adalah ciptaan, Zakaria 12 ayat 1. Ini kiamat gimana? Kamu mau lanjut atau sudah? Tapi kalau sudah menghujat gitu nggak bisa dia. Ya nggak, Ustadz Alif ya? Ya, betul. Masalahnya begini, yang saya bingung itu kenapa dia itu ketakutan menjelaskan ketuhanan di PL dengan di PB gitu loh. Kok malah menuduh oneness? Kan mestinya tanggung jawabmu itu menjelaskan bahwa apa yang disembah oleh Musa itu sama. Tugasmu kan menjelaskan bahwa benar apa yang disembah oleh Musa itu sama dengan apa yang disembah oleh Kristen. Bukan masalah menuduh tentang dengan oneness-nya, bukan. Kan ini temanya. Iya. Kamu itu, kita itu udah disiapin udah disiapin timer. Udah saya santun dari awal gitu kan, nggak ada hujatan, kamu tantrum, belum apa-apa. Gimana Nyirati? Lanjut aja Mbak Nandar. Ayo. Apa saya lagi? Iya, opening, buktikan. Yaudah, kalau kita ulang opening statementnya ya. Iya. Oke. Saya jelaskan ya. Tapi kalau sudah jadi ini jelas sesuai tema ya. Tema yang salah. Iya, sesuai tema ya. Silakan. Kamu mau buka data nggak? Kalau mau buka data, saya lebarkan gambar kamu. Iya. Saya pasti buka data. Iya udah. Ya Ustadz Alif, silakan ya.
Ya, nanti kalau pas berjalan saya waktu jalankan. Oke, boleh diperbesar. Boleh, boleh. Thank you. Ya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Tadi saya pertegas di dalam satu Tawarikh ya, ini adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku tunjukkan ya. Satu Tawarikh 16 ayat 26. Jadi di sini dikatakan sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ini tegas. Segala Allah bangsa-bangsa. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 yang tadi dibawa oleh Endang Sunandar, di sini mengatakan siapa? Allah Israel. Jadi jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya. Nah, yang mana Allah Israel inilah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini loh. Ya, bukan yang kemudian saya tunjukkan ya, salah satu riwayat. Nah, bukan yang kemudian misalkan di Bukhari 6222. Di sini lihat ya, ada seorang laki-laki Ansar menjanjikan kemerdekaan budaknya jika ia meninggal. Ini hadisnya sahih ya. Jika dia meninggal, nih mudabar. Jadi ada surat wasiat dari tuannya. Padahal ia tidak mempunyai harta selainnya. Hal itu sampai kepada Nabi Muhammad. Maka beliau bersabda, siapa yang mau membelinya dariku? Bayangkan, ini budak ini udah bebas, malah sama Muhammad didagangin lagi. Jadi perdagangan manusia. Ya ini kemudian budak ini dibeli lagi. Nah, harusnya seorang budak, kalau kita tahu hukum umul walad, dia itu akan merdeka ketika tuannya itu meninggal. Tapi justru sama Muhammad dijual lagi budak ini. Nah, inilah yang nggak sesuai dengan ajaran dari Allah Israel. Jadi justru Allah Israel ini membebaskan dari perbudakan, kok malah Muhammad ini menjual manusia, yang mana manusia ini udah bebas dari perbudakan. Kan ini bukan lagi ajaran dari Allah Israel. Itu ya. Nah, kemudian tadi bicara tentang firman. Apakah kemudian Musa itu menyembah sang firman? Ini lihat. Maka ia sujud di hadapan Yod-Heh-Vaveh. Misalkan nanti di Keluaran 19. Di situ Yod-Heh-Vaveh itu menyatakan diri, menunjukkan dirinya. Inilah yang kemudian bangsa Israel, Musa itu menyembah kepadanya. Karena firman itu adalah akal budi, adalah pikiran, adalah logika, adalah kehendak. Jadi makanya ketika orang Kristen itu menyembah Yesus Kristus karena dia yang keluar dari Allah. Makanya dia disebut sebagai anak Allah. Bukan seperti di dalam surah 6 ayat 101. Allah nggak bisa punya anak karena Allah nggak punya istri. Ini kan nggak nyambung. Ini adalah kesalahpahaman dari Islam dalam melihat iman kekristenan. Justru di sini kelihatan kalau Islam itu nggak ngerti dari ajaran Israel itu bagaimana. Ajaran dari Musa itu bagaimana. Jadi Anda jangan pelintir-pelintir. Dari konsep ketuhanannya aja, kalian itu telah gagal memahami. Ya, Allah Israel itu yang memiliki firman dan dia memiliki rohnya yang sebagai yang menghidupi itu. Itu di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, kemudian roh Allah, ya, roh Allah atau nanti yang disebut sebagai Roh Kudus, ini bertebaran di dalam Perjanjian Lama. Ya, nah salah satunya misalkan di dalam Nehemia nih ya saya tunjukkan. Ya, nanti kalau di dalam Nehemia itu adalah roh yang membimbing nanti ya. Coba kalau kita cari ya. Nih, jadi di dalam Nehemia itu nanti dikatakan Roh Kudus itu adalah roh yang membimbing, roh yang kemudian memberikan pengajarannya. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena ada roh iblis, ada roh kejahatan. Roh kejahatan itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah seseorang yang kemudian seseorang yang menyembah roh kejahatan itu adalah seseorang yang gampang kesurupan, yang bisa dirasuki. Itu mirip seperti Yudas ketika Yudas itu dirasuki iblis. Nah, itu kenapa? Karena di dalam hati Yudas itu sudah tidak ada lagi Tuhan. Nah, dari sini saya mau menunjukkan
Ya, saya mau menunjukkan dalil. Aduh, ini nggak bisa di-post ya waktunya ya. Karena saya mau membukakan hadits. Ya, di mana di situ? Oke, nanti waktunya nggak cukup. Di mana Muhammad itu kerasukan iblis. Nah, sekarang apakah kemudian di sini Muhammad ini adalah ajaran dari Allah Israel? Ya, karena konsisten Allah Israel itu nggak mengenal bangsa Arab. Dan nubuatan dari Allah Israel ini adalah Sang Mesias. Nanti saya bisa buktikan satu persatu. Ya, Muslim 4059 ya. Tadi nubuatan baginda itu disantet. Silakan. Ya, terima kasih. Waktu habis. Saya yakin narasumber Muslim tahu mana yang mesti ditanggapi. Tafadol. Enggak, sebetulnya gini Ustadz Alif nanti ya. Kalau orang melenceng dari tema, kata aja. Orang di temanya apa, bahasa apa. Gimana sih? Temanya sesembahan mana yang benar kan? Ya, kita membandingkan. Allah Israel nggak mengenal seperti Allah Arab ajarannya. Begitu. Lanjut. Apa-apa. Baiklah saudara-saudari yang terkasih. Oke, dimulai Ustadz Alif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan di dalam Torah, Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Debarim, tidak ada Ruach Kodes. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Ya, Musa tidak pernah menyembah manusia. Dan kita lihat di dalam Al-Quran, Quran surat Toha ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, innani anallaha, sesungguhnya aku ini innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan hanya aku saja, kata Allah, ya. Fa'budni, beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholah, dirikanlah sholat, li dzikri, untuk mengingat aku. Apa yang disembah oleh umat Islam adalah Allah, satu-satunya sembahan yang benar. Lalu benar enggak apa yang disembah oleh umat Islam ini adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi? Ini baru pembuktian. Makanya debater Kristen tidak ada yang sanggup mengalahkan konsep ketuhanan, tema ketuhanan, Yesus nikah. Makanya orang Syiah Rafidhah dengan orang-orang OTAN itu berkolaborasi hanya untuk menyerang Bang Juma dan Evangelis Yonatan Nanar dan debater Muslim. Saya tunjukkan datanya ya. Kita lihat datanya. Ini data dari keyahudian sendiri yang mengkonfirmasi betul nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi. Kita lihat. Ya, Gracia Pelo saja nggak berani hadapi saya. Saudara, kita lihat ini. Di dalam Sefer Shemot ya, Ferek Esri Mispar Stayim. Tadi pakai terjemahan Allah itu bahasa terjemahan yang dari Hong Kong itu. Gak nyambung ya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anohi Adonai Elohe Asyar Hasyatiha Me'eret Misrayim Mi Bait Abadim. Nah saudara, ada di dalam Torah itu yang namanya tetragramaton, Yud He Vav He. Apa ini? Siapa ini? Tafsir Rasag, Rabi Sa'dia Gaon yang sangat otoritatif, ahli Ibrani, ahli Yunani, ahli Arabik. Makanya di dalam tafsir Rabi Sa'dia Gaon disebutkan siapa sih Yod He Vav He? Ini tulisannya Ibrani tapi bacaannya Arab. Ini saya bacakan ya. Innallaha rabbuka allazi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Artinya apa? Sesungguhnya Allah, bukan Yesus, saudara. Di sini sangat jelas. Innallaha, sesungguhnya Allah, alef, lamet, he, atau dalam bahasa Arab, alif. Mohon maaf nih Ustadz Alif saya sebut. Alif, lam, ha. Lanjut. Jadi apa yang disembah oleh orang Yahudi itu alif, lam, ha, atau alef, lamet, he. Bukan Yesus dan bukan pula Roh Kudus. Jadi pembuktian apakah betul yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi, ada datanya. Bukan hanya ini saudara, ini salah satu di antaranya saja. Exodus 20 ayat kedua, yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah. Tidak ada yang disembah oleh orang Yahudi itu bernama Yesus. Tidak ada. Dan tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Saya kasih pulsa 10.000 buat teman-teman di seluruh dunia ini.
Kalau ada yang membuktikan di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus, tidak ada di dalam Torah Bismillahirrahmanirrahim payomer Elohim anahnu aba PHPN perwah kodes Eloheha. Aku berfirmanlah Tuhan, kami adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus Eloheha. Tidak ada, kata Ibu Mega ketika konferensi pers ya. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ya, saya pendukung Anies, tapi dalam hal ini improvisasi ya. Tidak ada, saudara. Tidak ada di dalam Torah yang konsep ketuhannya sama dengan orang Kristen. Tapi orang Yahudi, Musa alaihissalam menyembah apa yang disembah oleh umat Islam. Itu dikonfirmasi oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, harusnya kamu kalau berdebat itu buktikan apakah Musa itu menyembah Yesus Kristus di mana. Jangan terjemahan Allah terjemahan. Makanya original teks kuasai. Selama kamu adalah bani terjemahan, kamu tidak akan pernah mengalahkan debat bersama saya. Ya, bukan saya hebat, tetapi kebenaran Islam yang saya bawa. Begitu saudara, terima kasih. Haleluya, terpujilah Allah. Mantap. Ya, waktu habis. Baik. Ya, tetap on the track ya dari narasumber Muslim. Saya juga ingatkan sebelum dari pihak Kristen, tetap fokus ke tema yang diangkat, jangan melebarkan pembahasan. Ya, itu saya ingatkan. Silakan. Kiamat. Nanti kalau memang keluar dari konteks pembahasan, ya, misal dalam sebuah narasi ada pembahasan yang lain itu keluar, maka saya cut. Iya. Iya, bentar ya. Saya besar dulu. Ya, jadi gini ya, Endang ya. Saya itu kan tadi udah nunjukin di dalam Tawarikh 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di sini Allah Arab itu sudah ditolak. Bahasa aslinya itu memang Elohim, saya tahu. Nah, kalau ilah ya. Nah, sedangkan di sini dikatakan sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Di sini sudah selesai temanya sebetulnya. Makanya tapi kamu tuh masih nggak tahu malu. Kamu masih mau melitut dari pendapat rabbinik. Nggak masuk. Karena Alkitab itu udah nolak. Allah Arab itu nggak ada harga dirinya. Tetapi Tuhanlah menjadikan langit. Jadi kalau ada kemudian Allah di luar dari bangsa Israel, ya Allah Israel, kemudian di luarnya itu ada yang mengaku-ngaku sebagai pencipta langit dan bumi, itu maka dikatakan apa? Iblis di sini. Berhalanya seperti apa? Saya tunjukkan dari Alkitab ya. Tadi Imamat 26 ayat 1. Nih, saya tunjukin. Di sini itu dengan apa? Dengan menyekutukan Allah Israel dengan berhala, yaitu batu. Nah, di dalam Ulangan 4 ayat 28, ntar ya saya tunjukkan. Nih, tadi belum saya tunjukkan ya, Ulangan 4 ayat 28. Di sini apa? Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tetapi nanti dijadikan saksi, ya. Tidak dapat makan dan tidak dapat mencium, tapi dicium-cium. Inilah Allah Arab. Ya, kalau Allah Israel yang kayak begini dikatakan iblis. Ya, silakan Anda bantah kalau mampu. Ya, kemudian saya tadi bilang Allah Israel itu yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan, ya, dari tempat perbudakan, ya, ini dari bangsa Mesir. Mereka ini keluar. Makanya mereka ini merupakan bangsa-bangsa yang bersunat. Yosua 5 ayat 5. Jadi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu adalah mereka yang telah bersunat. Nah, sekarang pertanyaannya, tunjukkan saya data di mana Muhammad itu sunat. Ada nggak pembuktian Muhammad itu sunat? Karena ini adalah ajaran dari para nabi. Ya, jadi Yosua 5 ayat 5. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, bukan perempuan ya. Nah, kalau di Islam perempuan itu disunat. Kenapa? Itu ajaran siapa?
Allah Israel nggak ada menyunatkan perempuan. Kalau kata WHO itu malpraktek, sekarang nggak boleh. Masa ajaran Tuhan itu ajaran yang dilarang oleh kesehatan, ajaran yang malpraktek. Ini kan bukan ajaran Tuhan, tetapi ajaran dari manusia-manusia. Ya, di mana buktinya Islam adalah ajaran manusia? Nih, saya tunjukkan. Di dalam Yesaya nih, saya kutip dari Alkitab saya. Fokus di tema saya ya, pembahasan bangga. Fokus di tema ya. Iya, tidak ada pembahasan sunat tema. Di sini. Ini kan tentang Allah Israel atau Allah Arab. Jangan dipotong ya. Iya, saya mengingatkan aja, ini waktu diberhentikan, saya mengingatkan. Lanjut. Ya, bentar ya. Yesaya 29 ayat 9 sampai 13. Nih, saya bacakan. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing bukan karena arak. Ini ya, ketika menerima wahyu mabuk karena dehidrasi. Lanjut, sebab Yod-Het-Vav telah membuat kamu tidur nyenyak matamu, yakni para nabi yang nanti di dalam Yeremia 3 ayat 2 ini adalah nabi yang keluar ya dari di luar Yerusalem, telah dipejamkannya dan mukamu, yaitu para player telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti sebuah kitab yang termeterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Maka ia menjawab, maka Muhammad menjawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termeterai. Nah, itu seperti di mana? Di Bukhari 2. Muhammad disuruh ikro oleh Jibril ya, padahal itu katanya diktean, tapi kok disuruh baca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka Muhammad menjawab lagi, aku tidak dapat membaca ya. Inilah firman Tuhan, memang dia menubuatkan nabi palsu. Ya, yang mana dikatakan ini bukan sesembahan Allah Israel. Kenapa kata di sini dikatakan? Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena itu bangsa ini telah mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini ya jelas. Inilah Islam. Islam itu nggak diterima oleh Allah Israel. Silakan. Habis. Ya, sebelum ke narasumber Muslim, saya ingatkan kembali kepada narasumber terutama dari pihak Kristen, fokus kepada tema dan adalah bagaimana apa yang disembah oleh orang Kristen itu sama dengan apa yang disembah oleh Musa. Udah 2 putaran tadi opening statement saya ikutin, ini yang kedua. Kalau nanti yang ketiga tidak menyinggung itu, maka anggap narasumber Kristen tidak menguasai materi ya, dianggap selesai diskusinya. Oke. Ya. Baik, ini selanjutnya dari pihak Muslim, waktu 5 menit akan berjalan. Apakah betul sesembahan Allah Israel itu sama dengan sesembahan Arab, Allah Arab? Kan saya bantah itu, yaitu data dong. Kok ditolak sih? Udah, bisa dong. Itu tema, Saya menjelaskan Allah Israel nggak seperti ini, saya menyimak. Karena kalau saya terlalu banyak interupsi, nanti kesenanganmu. Makanya barusan saya biarkan, ingatkan dalam satu putaran itu 1 kali, dan di situ tidak menyinggung penjelasanmu itu tentang bagaimana yang disembah oleh Kristen itu sesuai dengan apa yang disembah oleh para nabi sebelumnya, yang terutama adalah Nabi Musa. Itu. Jadi saya belum mencatat poinnya apakah sama penjelasannya seperti apa, itu belum ada. Makanya di putaran ketiga nanti, ini kan tadi pertama, barusan kedua, nanti ketiga, kalau kami dengarkan tidak membahas itu, maka saya anggap bahwa narasumber dari pihak Kristen tidak menguasai materi diskusi malam ini. Ya, mungkin dipahami ya. Selanjutnya dari pihak Muslim, Kang Evangelis Yonatan Nandar, tafadhol, waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Iya, terima kasih. Temanya apa? Ngomong apa ya? Pokoknya kalau lari dari tema lagi, kita hentikan saja. Gak jelas kamu. Makanya ya, tidak ada debater Kristen di muka bumi ini yang mampu mengalahkan debater Muslim, karena kami menyampaikan kebenaran dan firman Tuhan, saudara. Tapi mereka mewartakan ajaran Paulus, ajaran Syiah, sesuai dengan agama Syiah. Nah, kita lihat ya. Jadi yang mereka sembah itu justru batu ya, ya Tuhan, bukit batuku, gunung batuku. Jadi mereka menghina batu, ternyata Tuhannya mereka adalah batu ya. Mazmur 18 ya, saya jadi terpancing nih ya.
Allah adalah bukit batuku. Yang berbau batu-batu itu ya mereka gitu saudara. Dan saya tidak akan fokus ke sana saudara. Jadi kita jelas ya di dalam Keluaran 20 ayat kedua, apa yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah. Ini data orang Yahudi ya. Tetapi Ki Ahmad atau Ratih, Mbak Ratih dari sejak semula menyampaikan narasi tidak menyentuh terkait apa persoalan yang kita bahas. Harusnya dijelaskan dong, ini loh Musa menyembah Yesus, Musa menyembah Roh Kudus. Nyatanya tidak ada Musa menyembah Roh Kudus. Jadi apa konsepsi kekristenan, Tuhannya tidak sama dengan orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi itu akan memenjarakan, ya, yang terbaru ini Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu akan memenjarakan setiap orang Kristen yang menyebarkan agamanya di Israel karena tidak sesuai dengan Torah. Saya tanya apa, jawab apa, ya. Kemudian yang harus kita pahami teman-teman, jangan lari kemana-mana. Nyirati, dari awal kamu menyampaikan statement, kamu tidak mampu membuktikan bahwa Musa menyembah Roh Kudus, bahwa Musa menyembah Yesus. Tidak ada. Tetapi saya dengan terang dan benderang menjadi garam dan terang dunia bagi teman-teman Kristen, bahwa apa yang disembah Musa adalah apa yang disembah oleh kami umat Islam. Datanya sangat jelas di dalam Torah, di dalam Sefer Shemot, Perek Esrim Mispar Stayim, di dalam Targum, Rabi Sadia Gaon, orang Yahudi sendiri, bahwa Allah itulah apa yang disembah oleh orang Yahudi, bukan Yesus. Harusnya kamu buktikan di sini. Ini Evangelis Yonatan Nandar yang ditakuti oleh para pendeta seluruh dunia, bahwa orang Yahudi itu menyembah Yesus. Ini datanya. Harusnya kamu buktikan itu. Malah ngalor ngidul, ini itu. Ingat, ini ditonton banyak orang. Ya, salah saja penjelasanmu, banyak akhirnya orang yang menerima kebenaran Islam. Sekarang ya, sampai dunia kiamat tidak ada orang Kristen di seluruh dunia yang mampu membantah argumentasi saya. Ini tolong kamu jawab, jangan lari kemana-mana. Di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Kamu tahu Torah enggak? Debater Kristen nggak ada yang pandai Ibrani, Yunani, Aramaik, kalah sama debater Islam. Saya Ibrani bisa, Yunani bisa. Ya, makanya kamu tersesat. Karena yang diikuti adalah nabi palsu si Paulus dari Tarsus. Makanya kalian yang menyembah manusia itu akan diusir pada hari terakhir, saudara-saudari yang terkasih. Banyak orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan. Bukan kami berbeda-beda. Pada hari itulah Yesus berterus terang, kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah menyembah Roh Kudus, malah kalian menyembah Roh Kudus. Aku tidak menyuruh kalian menyembah saya, kok malah kalian menyembah saya. Enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Yang disembah oleh Yesus, sebagaimana di dalam Sefer Markon Perek Staim Esreh Misfar Esrim Vetesa Payomer Yeshua Hamasya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Elion, El Kedusin, Kedus, Hakodes. Ya, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, itu yang disembah oleh Yesus. Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus adalah utusannya, bukan firman yang jelma jadi manusia. Makanya jangan kemana-mana. Ya, buktikan di dalam Alkitabmu, di dalam Biblosmu, bahwa Musa menyembah Roh Kudus, Yesus, dan firman. Di mana itu? Jangan lari kemana-mana. Sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang mampu mengalahkan tema ini. Berat. Apalagi kamu, Beneha Targum. Jangankan kamu, Gracia Pelo saja takut sama saya. Bambang Nursena juga takut, tidak berani debat. Kamu bocah lesbi ya, sorry, Nyi Ahmad, tidak apalagi. Terima kasih. Ya, mungkin sebagai dari penengah, Afwan tetap tidak menyampaikan narasi itu ya, Kang Yonat. Sorry. Kita fokus di tersalah hilap ini, sorry. Alhamdulillah. Mbak Endang Nandar ya yang suka dimainin bolnya itu. Sudah mengatakan maaf, jangan diperpanjang. Ya, justru saya di sini berusaha untuk masih sarkas on the track. Iya, oke. Tertib aja.
Ya, silahkan. Tadi ada satu poin pertanyaan saya catat. Ya, sebelum kita nanti bagaimana menentukan diskusi ini berlanjut atau tidaknya, adalah pertanyaannya di mana Musa menyembah Roh Kudus. Itu salah satu pertanyaan yang dilontarkan. Ini saya kasih ya motor saya Ninja 4 tak New Ninja FE. Saya kasih buat kamu ya. Ini ditonton 1.200 orang ya. Di mana di dalam Torah ada narasi anahnu aba pehben peruah kodes Eloheha. Aku adalah kami adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Tuhan kalian, Tuhan kamu. Dan di mana di dalam Torah tertulis Ruach HaKodes, bukan Roh Elohim ya, Ruach HaKodes. Kalau ada nanti saya buatkan kita ke notaris akta otentik kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Di mana di dalam Torah ya. Saya perberesin, saya mau taikra bebit bar debarim. Aduh, kena pelanggaran ini. Tolong teman-teman ya. Tap. Wah, ini ada yang report, Ustadz Alim. Ya, silakan. Oke, Kiamat dijawab dan dipaparkan ya. Ini penentu lanjutnya diskusi. Iya, kalau kamu tidak sanggup jawab, yang lain aja lah. Iya. Boleh diperbesar dulu? Boleh diperbesar? Oke, thank you ya Nandar ya. Walaupun pertanyaan saya nggak dijawab sama sekali dan tidak dibantah, saya akan menjawab pertanyaan Anda dari Alkitab ya. Jadi orang Kristen itu sangat pede dengan Alkitab karena Alkitab ini itu divalidasi ya di dalam Al-Quran. Ini saya mau tunjukin kebenaran Alkitab itu sebetulnya dipercayai oleh Al-Quran. Bentar, saya tuh kok lupa ya. Oh ini 548. Hampir lupa saya, tapi Roh Kudus itu mengingatkan saya. Nah, itu teman-teman. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang mengingatkan. Di mana ini? Nehemia 9 ayat 20 dikatakan gini. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahu dan seterusnya. Dan ini juga sejalan dengan di dalam perjanjian baru ya, di mana Yesus Kristus mengajarkan para muridnya. Nih ya, ini perkataan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 26. Di sini dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu untuk mengingatkan kamu. Jadi ini memberikan hikmat, bukan disembah. Tetapi kalau bicara nanti di dalam Yohanes 4 ayat 24, di situ mengatakan roh kebenaran. Karena di dalam Roma 2 nanti manusia itu dihakimi dengan melalui rohnya ini. Jadi bukan lagi dengan daging. Itu konsepnya, bukan kemudian menyembah Roh Kudus, bukan. Tetapi ketika kita menyembah itu harus di dalam roh dan kebenaran. Nih, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, terimalah kebenaran ini Nandar, supaya kamu nggak menjadi pengikut iblis. Ya, saya ingatkan, nanti saya buktikan banyak hal kepada Anda. Jadi saya di sini nggak hanya berdebat, tapi saya itu menginjili Anda, supaya Anda itu sadar. Anda itu udah bertahun-tahun, tapi kok nggak sadar-sadar. Gitu ya Nandar ya. Nah, kemudian saya tunjukkan tadi Rasul Paulus. Alkitab itu divalidasi oleh Al-Quran. Ini lihat Al-Maidah 48. Ini Nandar ya. Anda baca dan Anda bantah kalau Anda bisa bantah. Dan kami telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Kalau kamu bilang Alkitab saya palsu, maka kamu tidak percaya dengan ayat ini. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Muhammad, gitu ya. Kemudian di sini, di dalam Sirah Nabawiyah 741, ini saya tunjukkan Sirah Nabawiyah, ini Anda udah pernah baca? Kalau Anda nggak paham tentang Islam, nanti saya ajari tentang Islam ya. Jadi di sini dikatakan apa? Di sini Rasul Paulus itu dikatakan tabiin. Ini lihat.
dikatakan tabiin. Anda ngerti nggak tabiin itu apa? Tabiin itu adalah pengikut Allah. Jadi Rasul Paulus itu dicomot di Islam. Nanti saya tunjukkan surat 36 ayat 14, surat 21 ayat 14. Semua memvalidasi Rasul Paulus. Itu. Jadi Anda bantah. Ini sirah Anda loh, sirah Nabawiyah. 3 literatur Islam itu memvalidasi. Oke. Waktu habis. Mohon maaf kepada semuanya. Saya tetap biarkan karena saya tadi konsisten dan komitmen bahwa di sesi ini kalau kiamat tidak menjelaskan substansi yang dijelaskan, kami anggap tidak menguasai materi dan sini sudah selesai dan tidak menjawab, malah menjelaskan kemana-mana yang tidak nyambung dengan tema yang sedang dibahas. Untuk saya sebagai narasumber sebagai moderator di sini sekaligus timer, saya harap diskusi ini disudahi karena malu saya sebagai moderator narasumber Kristen tidak menguasai tema. Tadi bahas Rasul Paulus melebar, saya bahas malah kemudian mau diakhiri. Tidak menguasai tema. Itu sudah saya sebagai moderator di sini yang sudah ditunjuk juga oleh narasumber dan tadi saya sudah katakan Mazmur 18 ayat 3 itu pertanyaan dua sesi tidak membahas dua sesi tidak membahas dua sesi tidak membahas menguasai materi yang dibahas. Mempermalukan Nandar selanjutnya sendiri, gitu loh. Saya kembalikan kepada host. Mau lanjutnya gimana? Iya. Lanjut aja, bro. Kalau nggak lanjut aja. Kalau ini udah nggak membahas tema. Santai aja, Alif. Santai aja. Tadi Nandar itu membahas Rasul Paulus. Itu sudah melebar. Loh, saya tidak nggak apa-apa, nggak nyambung, lanjut aja. Udah, kamu bilang jelaskan nggak nyambungnya di mana, silakan. Oke, Ustadz Alif, kita kasih satu kesempatan lagi ya. Nanti saya bernarasi. Kalau dia tidak mampu membuktikan bahwa Musa menyembah Roh Kudus, menyembah Yesus, sudah akhiri saja. Karena memang nggak bisa, saudara. Jangankan kami saya tadi sudah menjelaskan tentang Roh Kudus. Saya sudah jelaskan. Loh, kok kamu jadi maksa saya enak jidatmu? Kan itu iman kekristenan. Saya sudah menjelaskan tentang Roh Kudus. Nanti kalau menyembah Yesus nanti saya jelaskan. Makanya Kang Yonat, saya bilang terus terang barusan saya sengaja tidak potong, saya simak, saya dengarkan karena saya tadi sudah kasih tahu di sesi ini akan menentukan kelanjutanmu diskusinya lanjut atau tidak. Kalau kamu tidak menjelaskan tema yang diangkat, maka dianggap tidak menguasai materi yang dibahas. Dan itu sudah kita simak bersama, maka saya katakan narasumber Kristen yang diwakili oleh kiamat tidak menguasai materi yang dibahas, makanya saya bilang disudahi gitu. Iya, saya tahu Alif itu moderator, tetapi Anda itu mesti waras cara berpikirnya. Saya itu tadi membantah perkataan dia, Rasul Paulus itu difitnah, umat Kristen itu mengikuti ajaran Paulus. Saya menjawab, saya menjawab dengan panjang lebar dan itu clear. Anda nggak bisa membantah. Kamu itu bantahlah, kalau mampu literaturmu sendiri kamu injek-injek aja, silakan. Apapun narasi Anda, pembelaan Anda tidak bisa mengganggu-gugat keputusan moderator yang sudah tegas menjelaskan dan tadi memaparkan. Bahkan saya bilang, bahkan saya tidak panas. Kalau kamu mau berdua sama Nandar lawan saya, atau nanti Islam kalau saya panas, kalau saya panas, tadi kamu bernarasi saya potong. Justru saya berusaha adil sama kamu, membiarkan sampai tuntas selama 5 menit kamu ke materi yang dibahas atau tidak. Ternyata kemana-mana, makanya Islam lagi ditambah lagi pakai timer, nanti waktu saya ditotalin aja sama waktu semua, nggak apa-apa. Ya beneran, kalau Nandar nggak bisa jawab tentang keislaman, cari yang bisa jawab tentang kaidah Islam, karena saya akan bantai habis setelah ini. Silakan. Iya beneran. Anda jangan main-main sama saya. Udah lanjut aja.
banyak ngomong. Saya ini sedang tidak main-main. Dari tadi saya hargai waktumu. Dari tadi saya hargai loh. Bahkan saya ingatkan kalau tidak membahas tema saya ingatkan. Dan saya ingatkan itu tidak motong waktumu. Saya berusaha fair. Berusaha fair kedua belah pihak. Saya ini bantu Nandar. Anda tambah dua Islam lagi yang mengerti kaidah Islam supaya Anda bisa mempertanggungjawabkan iman Islam Anda di sini. Temenmu sini naikin satu. Iya. Oh enggak, cukup saya cukup. Udah tenang aja. Kamu kalau mau debat sama saya nggak apa-apa. Aku Resmoto. Enggak. Kamu itu nggak ada isinya. Udah, kamu kalau mau debat sama saya debat aja. Kamu tuh nggak berani debat sama saya. Udah saya tantang, tapi kamu tuh cuma cengenges doang. Udah, kalau nggak ada isinya diam aja udah. Diam aja. Ya, jangan kick saya ya. Saya nggak pernah kabur. Kalau saya di-kick dibilang kabur. Nggak apa-apa. Dia itu kan memang perlu hiburan. Makanya biarkan aja dia berbicara seperti itu. Iya, kalian itu malu. Begini ya kawan-kawan begini. Kita sudah menghabiskan waktu 5 kali 3. Bayangkan saya 5 menit kali 3. Dimana di situ temanya adalah bagaimana yang disembah oleh Kristen apakah sama dengan yang disembah oleh Musa. Apalagi saya itu 15 menit itu sudah cukup waktu untuk memaparkan. Dan tadi sudah dikasih tahu dalam 2 putaran. Satu lagi Mas Nandar. Saya sudah kasih tahu ya. Nggak perlu. Saya sudah kasih tahu di dalam 2 putaran. Kalau dia tidak menjelaskan tema yang diangkat malam ini di putaran ketiga, maka saya katakan narasumber Kristen tidak menguasai materi yang dibahas. Kita anggap gugur. Lanjut aja. Itu sudah saya sampaikan tadi. Ya, biar nemenin Pak. Enggak. Saya, jangan naikin yang saya nggak kenal dong. Kurang ajar kamu ini. Enggak. Kalau mau naikin Kristen yang saya kenal, seenggaknya kalau kamu butuh teman, naikin yang dikenal. Jangan yang kemudian nanti waktu saya terpotong dengan orang yang nggak kenal tentang iman kekristenan, nggak ngerti dalil-dalil. Jangan curang Anda. Kamu jangan rendahin teman-teman. Potong waktu saya nanti. Enggak, saya nggak kenal sama Robert. Sorry ya bro ya, bukan aku meragukan imanmu. Tetapi di sini mereka ini tukang pelintir, mereka ini iblis. Itu. Enggak. Saya nggak boleh gitu. Kita berusaha santai aja diskusinya, jangan menghujat. Ini orang ya, memang teman-teman ya, bahas terkait Musa yang disembah Musa ini siapa sangat berat. Tadi waktu saya direcoki, kita tadi sudah memberikan kesempatan lari kemana-mana. Sebetulnya mudah, harusnya ini evangelis bahwa Musa menyembah Yesus, ini ayatnya, ini tafsir rasadnya. Enak, jelas. Kalau saya mampu membuktikan bahwa apa yang disembah oleh Musa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatakan itu Rabi Sa'diyah Gaon, rabi yang otoritatif yang diakui oleh kalangan orang Yahudi. Ya. Nih saya orangnya kemana nih? Nanti sambil bernarasi aja nih. Ini gimana nih, Bang Moto, Ustadz Alif, lanjut apa enggak? Soalnya ternyata enggak ada ilmunya. Ya, kalau narasumber lain aja. Iya. Narasumber lain nggak apa-apa. Kalau saya kan tadi sudah komitmen. Tuh, silahkan. Yang apa yang bisa fokus sama tema gitu. Saya teratur. Oke lah Nandar, nggak apa-apa. Ya saya nggak motong, saya teratur. Tetapi udah jangan naikkan Kristen yang saya nggak kenal, serius. Ya udah. Karena nanti waktu saya itu butuh menjelaskan yang berisi gitu loh. Ya karena udah, jangan naikin orang awam itu sesi lagi ya. Ini sudah jam 10. Ini satu sesi lagi. Kristen saya nggak kenal. Bentar. Ini satu sesi lagi. Ini kan bagian sesi saya. Nah, sesi saya akan saya menjelaskan bahwa Musa itu tidak pernah menyembah Yesus, tidak pernah menyembah Roh Kudus. Oke ya, yang disembah oleh Musa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Ustadz Alif? Ustadz Alif, ini Bang Moto dan 1400 saksinya. Kalau dia tidak menyentuh apa yang saya tanyakan, sudah akhiri saja. Kita nggak mau debat kusir ya. Ya, kalau saya kan udah bilang malah. Tapi kalau permintaan dari narasumber sekaligus host, ya saya ikutin.
Sekali lagi. Iya, saya jawab, tapi nggak bisa seenak kamu. Roh Kudus tadi sudah saya jawab. Iya, saya tahu ada 3 pertanyaan yang belum saya jawab, 3. Tetapi tadi sudah saya jabarkan, yang terpenting itu sudah saya jelaskan. Ya memang waktunya butuh waktu. Ya, silakan nanti saya jawab semua. Silakan Anda narasi lagi. Yuk. Oke, Ustadz Alif, karena ini anggap sajalah closing statement ya. Kita akan lihat nih, 6 menit aja, saya 6 menit, si Nyi Ratih atau Mbak Ratih 6 menit, ya. Ini sambil persiapkan narasumber Kristen yang lain, Kang Yonat. Mungkin ada yang mau naik. Masa nanya sarkas gini kamu biarin. Kalau saya kemudian ditegur, saya ini umat Kristen harus sopan sama kalian, harus nyembah kalian kah? Kan enggak. Kamu ini harus, kalian ini harus adil loh. Jangan menunjukkan ajaran kalian yang barbar. Jangan lagi sih. Ayo, sadar. Enggak, kamu itu yang baik, mulutmu itu harus baik. Enggak boleh kayak gitu. Petugasannya ini gimana ini orang ini nih? Udah. Ini tutupnya 6 menit. Ini dengerin. Kalau tadi panggilan kalian sudah saling saut-sautan ya saya nggak bisa nahan. Kau bilang tadi manggil Nyi Endang. Kang Nandar manggil Nyi Ratih, ya sudah saya bilang nggak ada yang manggil Nyi Endang, Mbak Endang tadi, tapi yang mulai siapa ya udah dulu? Mbak Endang, oke berarti saya yang salah lagi, saya maaf. Ya udah makanya saya biarin kayak gitu loh. Terus ngulang terus, tapi kamu bela. Ini gimana? Bukan bela. Nggak ada keadilan di room Islam, saya tahu. Udahlah. Oke. Udah, lanjut aja. Lanjut. Oke ya, kita tunjukkan satu ayat lagi ya teman-teman. Oke, sudah dimulai waktunya ya. Bahwa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, tetapi Musa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Keluaran 3 ayat ke-15. Saya baca terjemahannya dulu ya. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu. Tuhan Allah nenek moyangmu. Selanjutnya firman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini terjemahan ngawur ini sebenarnya ya. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku bla 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 bla. Nah, siapa sih yang mereka tulis TUHN gede ini? Apakah Yesus, Roh Kudus, atau Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di dalam original teksnya ya, teman-teman ya. Di dalam Sefer Shemot, Perek 13, Misfar Hamesh Sheshreh. Ini saya bacakan ya. Ini penunjuknya Bismillahirrahmanirrahim. Payomer ode Elohim el Moshe koh tomar el bene Yisrael Yehopa Elohe abotaihem Elohe Abraham Elohe Yisak fe Elohe Yakub selahani alaihim jesemi leolam weje jikari lidor tek. Nah, kita lihat ini ya. Inilah sebuah pemahaman yang keliru kalau mereka membaca hanya terjemahan. Di sini TUHN ya. Di sini TUHN gede. Siapa sih TUHN gede itu? Ternyata kalau kita baca di dalam Exodus 3 ayat ke-15, Payomer ode Elohim el Moshe koh tomar el bene Israel Adonai Elohi abotechem Elohe Abraham Elohe Ishak fe Elohe Yakub shelahani Elaichem jeshemi leolam fezeh zikri ledordor. Kita lihat nih tafsir Rabi Sa'dia Gaon. Ini tulisannya bahasa Ibrani, tetapi di sini pembacaannya adalah bahasa Arab yang disebut sebagai Yudeo-Arabik. Langsung saja ya. Kul li bani Israel, ya. Kul, katakanlah li bani Israel, Allah ilahun ilahun atau ilahu abihem. Tuh, di sini segat Allah itu di sini ya. Alep lamet he. Kalau dalam bahasa Arab itu alif lam ha. Di sini sangat jelas apa yang disembah oleh orang Yahudi itu adalah Allah. Nah, yang mereka terjemahkan menjadi
menjadi mana ini? Sebentar, Keluaran T. Yang mereka terjemahkan dari Allah ini salah ini. Harusnya ilahun. Makanya Rabi Yahudi di sini menerjemahkan kata Elohim itu sebagai ilah, saudara. Sedangkan Adonai mereka maknai sebagai Allah Subhanahu wa taala. Tuh di sini ya, ilahun Abihem, ilahun Abraham, fa Ishak, fa Yakub. Nah, di sini pakai ilahun. Nah, jelas bahwa apa yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Yesus. Makanya LAI ini banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terjemahan. Lalu pertanyaan saya, kalau orang Yahudi sudah meyakini apa yang disembah oleh Musa adalah Allah Subhanahu wa taala, Alef, Lamet, Lamet, He, di mana Musa ini ya, jangan lari kemana-mana kamu. Saya kasih motor saya kamu STNK BPKB-nya ya, nanti kita pakai akta otentik di tanda tangan di notaris, di mana Musa menyembah Roh Kudus. Di dalam Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim, di mana ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini, Payomer Elohim anahnu Aba Pehaben Perwahakodes Eloheha. Kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan kamu. Di mana? Kalau tidak ada, berarti apa yang disembah oleh Musa bukan apa yang disembah oleh Kristen. Dan di mana tertulis di dalam Torah Ruach HaKodes. Kamu cari sampai kiamat, sampai kamu gila sekalipun, tidak ada di dalam Torah tertulis Ruach HaKodes. Ingat, itu konsep ketuhanan loh. Bagian dari salah satu konsep ketuhananmu. Bahkan Roh Kudus itu adalah Tuhan kasta tertinggi. Kata Yesus, barang siapa yang menghujat manusia, dosanya diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Tetapi Musa ternyata tidak pernah menyembah Roh Kudus. Musa menurut Sefer Shemot Ferek Esri Misfar Stayim, dan di dalam Sefer tadi apa Keluaran ya, Shemot Ferek Shalos Misfar Hames Esreh, dijelaskan bahwa yang disembah oleh Musa adalah Allah. Bahkan bukan hanya yang disembah oleh Musa, disembah oleh Ibrahim, Yesus, semuanya adalah Allah, bukan Roh Kudus. Tunjukkan, jawab pertanyaan saya, jangan melenceng kemana-mana. Kalau saya sudah membuktikan bahwa Musa menyembah Allah berdasarkan data yang ada di dalam literasi Yahudi, sekarang tunjukkan data bahwa Musa menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya. Kalau tidak, bertobatlah saudara ke dalam garam dan terang dunia al-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, saya yakin poinnya Kiamat nangkap. Silahkan jelaskan, on the track, fokus pada tema, dan sekaligus juga ini terakhir ya. Nanti naikkan mungkin narasumber Kristen yang lain untuk melanjutkan diskusi. Bentar, laptopku tiba-tiba ini bentar. Oke, udah. Ya. 150. Aduh. Ya. Oke. Ya. Ntar boleh diperbesar. Oh, udah. Oke, ya. Terima kasih ya untuk jawabannya. Walaupun pernyataan saya panjang lebar tentang fitnahan Anda nggak menjawab. Jadi 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin, dan seterusnya itu adalah poin saya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi saya akan jawab iman kekristenan ya. Pertama dikatakan Musa tidak pernah menyembah manusia. Saya akan tunjukkan ya. Jadi yang dilihat oleh Musa itu adalah teofani. Nih saya tunjukkan. Tadi sudah saya jawab sih sebetulnya. Bapak. Nih ya. Udah jangan dipotong ya. Nih, tadi saya udah jawab. Di dalam Keluaran 24 ayat 1 ini dikatakan, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Yod-Het-Vav. Engkau, sorry, bukan yang ini. Bentar, tadi mana ya? Saya udah baca. Bentar. Oh, panik. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggalkanlah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka.
ya. Kemudian di sini ada nanti sujud. Bentar ya. Sujud. Nah, ini ya. Nih, Keluaran 24 ayat 1 nih. Jadi di sini dikatakan apa? Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Nah, ini. Jadi di sini ada teofani nanti seperti di Keluaran 19 juga ada. Ya, itu sudah saya jawab. Lanjut. Saya tunjukkan yang tadi yang tentang Roh Kudus. Saya udah menjawab ya tadi ya. Jadi Roh Kudus itu untuk membimbing di sini. Nehemia 9 ayat 20. Jadi kalau misalkan Anda mau minta yang disembah, yang barangkali ini ya, mau spesifik, bentar. Di dalam Torah kiamat. Nyai Ratih. Nah ini kan sarkas lagi. Kejambung. Bentar ya. Ini. Apa langsung Ayub 1 aja ya? Tantar waktuku terbuang ya. Enggak, ini saya stop barusan. Nah, saya baik hati. Asal on the track. Ini, ya, ini. Bilangan 11, bentar ya. Gimana? Mazmur 51. Ini ya, ayat 11 ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepada kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa roh ini itu memiliki peranan yang ilahi, yang mana seseorang itu tidak boleh menyekutukan dia, termasuk janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, ini. Kemudian ada juga di dalam Bilangan 11 ayat 25 sampai 29 ini. Lalu turunlah, ini Bilangan ya. Nih, Torah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan-awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi, dan seterusnya. Ya, jadi di sini dikatakan roh itu hingga pada mereka. Mereka itu termasuk orang yang yang dicatat tetapi tidak turun pergi ke kemah dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada juga nanti begini, di dalam ajaran kekristenan Allah Israel ya, saya mau tunjukkan. Jadi sudah saya jawab. Di dalam Allah Israel, jangan dipotong ya. Ini surah An-Nisa ayat 66. Di sini dikatakan, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Ya, lihat Nandar, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ya, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Nah, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan untuk bunuh diri itu, ya, yang hanya sebagian kecil orang yang melakukan itu, niscaya itu tidak lebih baik mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, di dalam tafsir nanti dalam Qur'an Shihab misalkan salah satunya, di sini dikatakan apa? Jihad ini. Mereka ini berjihad. Nah, ajaran yang demikian ini berjihad membunuh diri di luar atau ajaran teroris itu tidak dibenarkan untuk bunuh diri. Jangan dipotong. Di mana di dalam ajangan kekristenan saya tunjukkan di dalam Ayub 1 ayat 21. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Gimana sih? Turunin dulu, bro. Tidak nyambung. Kok kayak gini sih? Gak apa-apa, selesaiin aja. Ya, lanjutkan dulu, Mat. Lanjut. Ya, di dalam Ayub 1 ayat 21 di sini dikatakan, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil di sini.
Dia nggak mengajarkan untuk ajaran bunuh diri seperti di dalam Quran. Jadi jelas sesembahan dari bangsa Israel itu bukan ajaran dari Allah SWT, yaitu ajaran berjihad, ajaran yang bunuh diri. Ya, saya belum membahas apa-apa tentang keimanan Anda. Apalagi misalkan di dalam surah 47 ayat 7. Di sini Allah itu minta tolong. Nanti surah 64 ayat 17 di situ Allah minta pinjaman, ya. Di dalam Bukhari 1424 di situ Allah menyuruh untuk waktu haji. habis. Kan Terima kasih. Ya, inilah politik. Bener-bener blas nggak nyambung. Nanti aku kayaknya terlalu berharga saya juga sudah jadi timer ini. Saya sudah menjawab tentang Roh Kudus yang tadi disembah. Saya sudah menjawab tentang Sang Firman yang mereka berelasi dan mereka itu menyembah. Sudah, itu Tritunggal. Nanya apa, dijawab apa. Ini semakin hari semakin banyak yang Kalau kamu itu merasa itu bukan jawaban, itu kan menurut kamu. Tetapi orang yang paham, orang yang berpikir itu mengerti jawaban saya. Iya, nggak apa-apa. Silakan kamu putusin aja menurut kamu. Iya. Udah lanjut aja. Saya masih banyak materinya. Makanya kalau bisa Mbak Nandar. Iya, Mbak Nandar. Banyak yang mualaf nanti. Iya, Nandar. Iya, nggak ada orang mau jadi penyembah batu itu mengkultuskan Muhammad yang kelakuannya seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Iya, ini. Muhammad itu cabul. Ngeliat anak 2 tahun aja. Turunin aja. Mulut dijaga, woi. Kecil-kecil. Udah dibaik-baikin juga ya. Orang Kristen di seluruh muka bumi tidak akan sanggup melawan saya atau melawan Sueb, melawan Bang Juma, melawan Bang Moto, melawan Ustadz Alif kalau bahas masalah tema yang saat ini kita bahas. Musa itu tidak pernah menyembah Roh Kudus. Makanya saya jaminkan kendaraan saya yang saya kumpulkan uang dari 5 tahun yang lalu hanya untuk beli motor itu. Nah, dikasih hadiah motor aja dia nggak bisa jawab. Memang nggak ada nanti jawabannya. Saya tambahin dia hadiahnya bensinnya 1 liter biar bisa jalan ke pom bensin. Nah, aku tambahin bantuan urus SIM dan STNK. Oh enggak, STNK sudah ada lengkap, BPKB ada. Itu uang aku tabung dari 5 tahun yang lalu itu aku tabung kan. Buat balik nama, Mas Nandar. Buat balik nama. Tidak ada tertulis Ruah HaKodes di dalam Torah, di dalam Sefer Bereshit, Shemot, Vayikra, Debari. Pertanyaan apa? Jawabannya apa? Makanya ini tadi karena kalah debat bilang apa tadi dia? Itulah ajaran kasih. Saya tadi tidak menghujat Yesus, tidak menghujat siapapun, tapi dia tadi menghujat Nabi Muhammad. Itulah ajaran Paulus, menghujat. Nggak bisa menang debat, akhirnya menghujat. Nggak bisa bahas Yesus kawin kalah debat, bahas ini kalah debat. Bukan saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam sebagai garam dan terang dunia. Oke, terima kasih Bang Nanto, terima kasih Ustadz Alif, terima kasih. Mungkin Sueb mau mengatakan terkait Allah di dalam Sefer Shemot Perek Shalos Misfar Hames Esre, dan di dalam Sefer Shemot Perek Esrim Misfar Stayim berapa? Di dalam Perek Esrim Misfar Stayim, bener ya? Shemot pertama dari Shemot berapa tadi? Shemot Perek Esrim Misfar Stayim, Targum Rabi Esrim Misfar Stayim. Berarti Keluaran 10 nomor 20. Semot 20. Sal Esrim 20. Mispar Ofasuk nomor Stayim 2. Oke. Ya. Anohi Adonai Eloheha. Silakan buka datanya biar teman-teman tahu. Bisa perbesar layar saya dulu? Aduh, bisa. Rati Matex. Aduh, chat Matex. Kau itu mending kau latihan. Udah, ke materi. Oke, aku open dulu ya. Ini. Ratinya sudah kabur, nggak ada di bawah. Rati udah kabur ya. Aduh. Kok kamera aku nggak kebuka ya? Masa buka bisa. Oke.
Kita lihat di Keluaran 20 nomor 20 nomor 10 ya. Semot ya. Iya, ya. Iya. Nah, dikatakan, akulah Hashem, Tuhanmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Anochi Hashem Eloheicha asher hosseticha me'eretz Misraim mebeit avadim. Membawamu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, tempat perbudakan, mebeit avadim. Ya, Anochi Hashem Eloheicha. Nah, ungkapan aku, ya, dia memberikan sebuah memperkenalkan Hashem, Tuhan, Hashem Allah, Yodevave, Eloheicha, sesembahanmu atau Tuhanmu. Ada pengaruh konstrak di sini. Ada pengaruh apa namanya? Kepemilikan. Kita dalam Targum At-Taurat Tafsir Asli min Ma'ali Al-Khakham Sa'adi Agaun bin Yusuf Al-Fayumi. Jelas? Nah, dikatakan nomor 130. Perek Esrim ya. Esrim, Mispar Stayim. Pasuk Stayim. Pasuk Stayim, oke. Itu ada harokatnya kan? Ada. Nggak ada ya? Oh, nanti kirim ke aku ya. Nanti kirim ke aku. Nanti aku kirim. Iya, Buti mau disadatkan. Nah, di sini pakai data dia itu. Kalau mau pakai data, dia mengatakan datanya itu data. Diam dulu. Woi. Sabar ya. Sombongnya kurang ajar sekali, sombong amat. Iya. Ini orang tua ya, jangan gitu, jangan. Ini bejat nih orang ini, moralnya bejat. Udah. Tante Uti juga tahan dulu. Monster diam. Gua jahit mulut lu ya. Bejat lah, bejat. Ahlak lu, moral lu bejat. Udah bejat. Turunin. Coba turunkan dulu. Gak ada gunanya, sampah tami. Udah, ayo lanjut. Dikatakan begini, ya. Wal yaumus sabi'un nomor 10 kan? 20 Perek Esrim pasal ke-20 ayat kedua. Anochi Adonai Eloheka. Ini. Annallahu rabbukal ladzi akhrajatuka min baladi Misra min baitil ubudiyah. Nah, annamlaha, ungkapan annamlaha ini menunjukkan bahwa terdapat adanya apa namanya? Apa di situ? Yaitu proper name sekaligus dia memperkenalkan dirinya. Begitu. Dan juga di sini kita melihat ya betapa cacatnya pemahaman Kristen dalam memahami proper name terkait dengan nama Allah. Jangan terlalu keras ya. Jadi benar. Karena di sini kita melihat secara gejala linguistiknya, proper name sama sekali tidak mengandung posesif, sebagaimana yang tertulis dalam bahasa Ibrani-nya. Malahan di sini kita melihat antara bahasa Ibrani dengan gejala linguistik yang terjadi dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, ya. Pada generic name itu mengalami possessive construct, yaitu kepemilikan. Rabbuka dan Eloheicha, Tuhanmu, sesembahanmu. Ya, kenapa dia mengalami posesif? Karena apa? Karena Rob dan Eloheicha itu diposisikan sebagai generic name, bukan proper name. Sedangkan kata Allah dan Yod-Heh-Vav-Veh yang dalam linguistikalnya adalah proper name, tidak mengalami yang namanya posesif. Makanya kita kalau misalkan kita cuma melihat dalam terjemahan, ya, Tuhan, ya, Tuhan dipahami sebagai guru besar, padahal itu salah besar. Sebab kenapa? Karena yang namanya Tuhan dalam bahasa Indonesia itu sebagai generic name, bukan proper name. Sedangkan Allah yang dimana bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab itu adalah proper name.
Dan di mana kata Allah dalam pemahaman bahasa Arab tidak mengalami yang namanya kepemilikan. Dan itu jelas baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab. Dan juga dokumen bahasa Arab yang kita gunakan adalah dokumen dari internal Judaism yang otoritatif. Nah, tadi juga saya mencatat beberapa ayat yang dikutip oleh Simatex tadi dalam Keluaran 24 nomor 1, ya. Nggak nyambung itu ya. Itu. Wah, ini karena sesi santai, saya izin makan dulu juga semuanya ya, belum makan. Oke, silakan. Sambil nyemak gitu, Bro. Tadi kan juga Bang Nandar apa-apa. Kenapa? Keluaran 3 ayat ke-15.